bersama Mimi Niki dan Oke, langsung aja di video kali ini aku mau sharing gimana sih cara seorang investor membaca laporan keuangan dan menganalisis fundamental suatu perusahaan. Sebelumnya rasio-rasio keuangan beserta angka-angka yang akan aku jelasin di video kali ini, kalian bisa mengaksesnya dan melihatnya sendiri di laporan keuangan masing-masing perusahaan yang udah mereka terbitkan ke Bursa Efek Indonesia. Kalian bisa lihat di website Bursa Efek Indonesia itu sendiri, maupun kalian bisa download aplikasi Pay Business di Play Store ataupun App Store kalian. Nah, nanti kalian pilih perusahaan yang ingin kalian analisis, lalu masuk ke bagian menu Key Statistic. Tapi di sini aku nggak hanya ngejelasin tentang rasio-rasio itu apa aja, juga akan sharing dari mana sih angka-angka tersebut didapatkan, lalu apa manfaatnya untuk investor mengetahui angka-angka tersebut, dan rasio-rasio itu gunanya buat apa sih untuk investor. Oke, keep on watching. Sebelumnya, apa sih manfaatnya menganalisis fundamental suatu perusahaan? Jadi gini, kalau kita mau cari jodoh, itu pasti kita akan lihat dulu kan bibit, bobot, dan bebetnya. Apakah dia sesuai dengan yang kita cari atau bukan. Terus kalau kita mau ngelihat kondisi suatu saham itu baik atau enggak, kita juga bisa mengetahui bibit, bobot, dan bebetnya dari fundamental ini. Jadi istilahnya fundamental ini seperti rekam medisnya. Kita bisa melihat apakah perusahaan itu sehat atau sedang sakit, kira-kira seperti itu. Aja rasio-rasio di laporan keuangan yang sudah diterbitkan sama perusahaan ini sangat amat mudah untuk dimengerti. Sebenarnya banyak yang pakai bahasa Inggris dan tinggal diterjemahkan aja kayak gitu, bukan harus yang benar-benar paham basic ekonomi. Kalian nggak mesti harus punya basic ekonomi yang wow banget. Perusahaan memang menerbitkannya untuk para pemegang sahamnya, which is para pemegang saham ini dari berbagai macam basic, dari berbagai macam apa sih namanya? Pokoknya itu ya, dari berbagai macam lah. Oke, rasio pertama yang akan aku jelaskan di sini adalah EPS atau earning per share. Langsung aja kan bisa kita terjemahkan earning artinya laba atau keuntungan, per share. Share itu jumlah saham yang diperjualbelikan, jadi keuntungan setiap lembar sahamnya. Jadi EPS ini adalah rasio yang digunakan investor untuk melihat keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan selama periode laporan keuangan, biasanya dalam 1 tahun per lembar sahamnya. Tentunya semakin besar IPS-nya maka akan semakin baik untuk investor. Udah jelas banget kan, semakin besar keuntungannya pastinya akan semakin menguntungkan untuk para pemegang sahamnya. Kemudian rasio kedua masih berhubungan dengan si IPS tadi, yaitu PER, Price Earning Ratio. Price itu harga, earning keuntungan, ratio. Jadi harga suatu saham dibandingkan dari keuntungan perusahaan yang didapatkan. Jelaskan dari definisinya tadi bahwa PER ini adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga suatu saham di pasar dengan IPS-nya atau keuntungan per lembar sahamnya. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui indikator suatu saham itu udah mahal atau belum nih. Kita bisa mengetahui indikator seberapa mahal suatu saham. PER sama dengan 1 kali, artinya harga sahamnya sama dengan laba yang dihasilkan. PER 2 kali artinya harga sahamnya sudah 2 kali lipat dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Semakin kecil perbandingan sebelumnya maka akan semakin baik. Biasanya PER ini dikatakan mahal jika sudah di atas 20 kali atau selama masih di bawah perusahaan sejenis di industrinya atau sektornya masih tidak masalah. Rumus untuk PER itu sendiri adalah price per IPS. Jadi maksudnya adalah harga saham saat itu dibagi keuntungan per lembar sahamnya. Contohnya nih biar lebih gampang dimengerti. Misalnya ada sebuah barang A bernilai Rp10.000. Barang A tersebut setiap tahunnya bisa memberikan keuntungan untuk kita sebesar Rp5.000. Kalau kita beli barang A tersebut, tentunya kita pasti akan balik modal pada tahun kedua kan, karena tadi harganya itu Rp10.000 dan keuntungan setiap tahunnya adalah Rp5.000. Balik modalnya di tahun kedua. Rasio ini sangat sederhana. Mengapa bisa menjadi sebuah rasio dalam melakukan valuasi? Supaya kita para investor bisa tahu nih kira-kira kapan sih kita bakalan balik modal. Ada yang mengatakan kalau rasio si PER ini di bawah 10 maka sudah bisa dikatakan saham ini murah, karena dalam kurun waktu 10 tahun saja si perusahaan ini sudah bisa mengembalikan modal dari investornya. Memang PER semakin kecil itu semakin baik ya, karena akan semakin cepat balik modalnya. Namun yang harus kita sadari, jangan sampai PER ini bernilai negatif. Kenapa? Kalau PER ini bernilai negatif pasti IPS-nya itu negatif kan. Bila IPS-nya ini bernilai negatif berarti perusahaan minus atau mengalami kerugian dan tidak untung. Namun ada kelemahan dalam perhitungan terhadap PER ini, karena perhitungan terhadap price earning ratio ini tidak mempertimbangkan terhadap pertumbuhan perusahaan maupun tren penurunan laba yang mungkin saja terjadi pada perusahaan. Rasio ketiga yang akan aku bahas di sini adalah PBV, yaitu price to book value. Nah, ini mirip-mirip sih sama PER karena dia merupakan valuasi
untuk indikator suatu saham itu dikatakan mahal atau murah. Tapi bedanya kalau si PER tadi itu adalah perbandingan harga saham di pasar dengan nilai laba atau keuntungannya, yang mana laba atau keuntungan ini sebenarnya bisa berganti-ganti. Sedangkan si PBV, price to book value, ini adalah perbandingan harga saham di pasar dengan harga buku aslinya, book value-nya. Book value ini adalah nilai jual sesungguhnya terhadap suatu perusahaan apabila perusahaan ini amit-amit dibangkrutkan atau dilikuidasi setelah dikurangi oleh hutang-hutangnya. Jadi ini udah tertera ya, PBV-nya udah tertera di laporan keuangan perusahaan. Jadi kayak mungkin asetnya yang ditotalkan dan dihargai segitu loh sama bursa. Jadi amit-amit kalau perusahaan ini bangkrut, ya segitulah harga yang sesungguhnya. Nah, PBV ini membandingkan harga sesungguhnya ini dengan harga yang saat ini ada di pasar. Rasio ini seringkali digunakan oleh para investor untuk menilai seberapa wajar sih harga saham suatu perusahaan. Harga jual sesungguhnya yang ada di bukunya gitu. Bila rasio ini di bawah 1, artinya harga jual di pasar yang beredar saat ini jauh lebih murah daripada harga jual sesungguhnya, lebih murah daripada harga bukunya. Semakin kecil rasio ini tentunya semakin baik, akan semakin menguntungkan para investor. Tapi bagi seorang value investor, terkadang tidak mengapa membeli perusahaan bagus yang harganya agak sedikit lebih mahal, karena mereka mempertimbangkan harga di masa depannya, yaitu future value-nya. Prospek pasti akan berkembang dan nilai-nilai asetnya nanti pasti akan bertambah. Jadi bagi seorang value investor tidak mengapa membeli perusahaan bagus yang agak sedikit mahal daripada membeli perusahaan yang memang nilai wajarnya murah tapi fundamentalnya jelek. Kemudian rasio yang berikutnya yang akan aku jelaskan adalah ROE, yaitu Return on Equity. Menurut aku rasio ini amat sangat penting untuk diketahui oleh seorang investor. Bahkan ini kayaknya yang paling penting banget deh. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau kita ingin tahu seberapa sih keuntungan dari investasi kita itu, tentunya pasti kita akan melihatnya dari jumlah keuntungan dibagi jumlah investasi. Nah, inilah yang disebut dengan Return on Equity. Yang mana maksudnya adalah pengembalian terhadap modal kita. Maksudnya adalah menilai berapa keuntungan atau laba yang kita dapat terhadap modal kita sendiri. Rasio ini biasanya digunakan oleh para investor untuk mengetahui seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modalnya sendiri yang telah diberikan oleh para pemegang sahamnya tentunya, tanpa memperhitungkan hutang dan lain-lainnya. ROE sebesar 10% artinya manajemen bisa mengembalikan modal yang telah diberikan oleh para pemegang sahamnya dalam kurun waktu 10 tahun. Akumulasinya 100%. Semakin besar rasio ini, maka tentunya akan semakin efisien manajemen suatu perusahaan. Nah, rasio ini bisa kita jadikan tolak ukur prospek suatu perusahaan ke depannya. Bahkan PER ataupun PBV yang tinggi bisa termaafkan dengan ROE yang tinggi pula. Artinya kalau ROE-nya tinggi, berarti manajemen perusahaannya ini kredibel dong, karena dia bisa menghasilkan keuntungan lebih cepat lagi untuk para investornya. Kenapa semakin tinggi ROE semakin baik? Semakin besar laba atau keuntungan yang dihasilkan dari dana yang diberikan oleh investor ini mencerminkan sehatnya keuangan perusahaan dan kredibelnya suatu manajemen perusahaan. Kemudian rasio berikutnya adalah rasio yang digunakan para investor untuk mengetahui risikonya dalam berinvestasi di saham ini. Nama rasio ini adalah DER, yaitu Debt to Equity Ratio. Sesuai dengan namanya DER, berarti dia berhubungan dengan hutang nih. Jadi ini rasio yang digunakan untuk membandingkan hutang suatu perusahaan terhadap modalnya sendiri. Hanya para investor kalau mau tahu risiko suatu perusahaan yang dia tanamkan modalnya, pastinya dia harus tahu dong perusahaan ini punya hutang nggak, terus hutangnya itu berupa hutang jangka panjang atau jangka pendek, dan ini di laporan keuangan tertera ya di situ. Jadi hutang, nggak selamanya hutang itu buruk di sini, di saham ini, karena ada yang namanya hutang jangka pendek, yaitu hutang yang harus segera dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Dan hutang ini bukanlah hutang berbunga kepada bank, karena merupakan hutang sehat. Contohnya hutang produksi, misalnya nih perusahaan A pengen ngambil bahan baku ke perusahaan B, dia ambil dulu nanti bayar kemudian, kayak gitu. Ini bukan hutang bunga. Atau juga penggajian karyawan. Nah, ini termasuk juga kalau di laporan keuangan masuknya ke dalam DER. Padahal ini kan gaji karyawan gitu, bukan hutang yang berbunga. Kemudian ada yang namanya hutang jangka panjang. Nah, ini hutang yang nggak sehat yang harus dihindari oleh investor. Hutang jangka panjang ini biasanya adalah hutang perusahaan terhadap bank. Jadi dari rasio ini kita bisa nih memutuskan untuk investasi di suatu perusahaan ini atau tidak. Kira-kira perusahaan ini bisa melunasi hutang jangka pendeknya atau jangka panjangnya, atau kita nggak mau nih invest di perusahaan yang punya hutang jangka panjang. Seperti itulah kira-kira. DER 1 kali atau 100% artinya hutangnya sama dengan modalnya. Perusahaan yang memiliki hutang jauh lebih besar daripada modalnya sendiri tentu akan memiliki risiko yang sangat tinggi. Tentunya semakin banyak hutang semakin banyak risikonya kan, semakin besar risikonya. Maka pilihlah perusahaan yang DER-nya ini kecil.
Atau kalau bisa perusahaan ini kita pilih yang zero leverage, yang nggak punya hutang jangka panjang, nggak punya hutang ke bank. Apakah ada? Ada. Aku pernah baca laporan terbaru dari disclaimer ya, ini perusahaan yang aku sebutkan bukan berarti rekomendasi. Aku baca laporan keuangan dari perusahaan PT Indosemen Tunggal Perkasa. Mereka adalah perusahaan yang zero leverage, tidak punya hutang jangka panjang ke bank sama sekali. Mereka tidak punya hutang berbunga sama sekali ke bank. Jadi hutang DER yang tertera di situ sangat kecil, yaitu biasanya hanya hutang produksi, misalnya mengambil bahan baku dulu ke perusahaan makanan untuk dibayar kemudian, ataupun seperti gaji karyawan. DER-nya hanya seperti itu. Formula untuk mencari DER ini adalah total liability dibagi dengan equity. Contoh misalnya ada suatu perusahaan punya utang 30 juta nih, kemudian total modal yang telah disetor oleh para investornya senilai 100 juta, maka DER-nya adalah 30 dibagi 100, yaitu 0,3, satuannya kali ya, 0,3 kali. Di sini berarti DER-nya sebesar 0,3 kali, artinya perusahaan memiliki hutang 0,3 kali dari modalnya. Artinya lebih kecil daripada modal yang dia punya. Tentunya DER di bawah 1 kali ini tergolong kecil ya. Kemudian rasio yang nggak kalah penting yang harus diketahui oleh seorang investor adalah DY atau dividend yield. Ini digunakan oleh investor jangka panjang untuk mengharapkan imbal hasil keuntungan atau dividen, dan ini mengukur seberapa loyal sih suatu perusahaan terhadap pemegang sahamnya. DY ini membandingkan harga yang disetor oleh investor dengan dividen yang dibagikan kepada mayoritas pemegang sahamnya. Biasanya loyal atau tidaknya suatu perusahaan itu dipatok sekitar 3% per tahunnya. Semakin besar DY ini, maka semakin loyal pula para pemegang sahamnya. Tentunya perusahaan yang punya DY tinggi ini berarti perusahaan ini care, peduli sama para investornya, kayak gitu. Kesimpulan, jadi kalau kita pengen tahu laba yang kira-kira kita dapatkan dalam investasi ini, maka lihat IPS-nya. Kalau kita ingin tahu seberapa wajar harga suatu saham yang ditawarkan di pasar, kita bisa lihat PER ataupun PBV. Untuk menilai seberapa prospeknya suatu perusahaan dan seberapa efisiensi manajemen suatu perusahaan, maka lihat ROE-nya. Kalau ingin tahu risiko dari suatu perusahaan, maka lihat DER-nya. Ingin tahu seberapa loyal partner bisnis kita di perusahaan, maka lihat dari DE-nya. Mudah kan penjelasan yang udah aku jabarin di video ini. Jadi kalau kalian baca laporan keuangan atau kalian analisis di RT bisnis, kalian nggak bingung-bingung lagi ini fungsinya buat apa sih. Jadi kita bisa analisis secara mandiri perusahaan-perusahaan yang ingin kita beli dan kita tanamkan modalnya di sana. Jadi nggak tergantung sama orang lain lagi, karena kita udah tahu basic ilmunya. Kira-kira apa sih yang harus kita lihat kalau kita ingin invest di suatu perusahaan. Sekian aja video kali ini dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe. Sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video kita. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.